In 2007, a Blackwater convoy opened fire on civilians in Nisour Square, central Baghdad. On that day, as on many others, Blackwater was escorting US diplomats, a service for which it received over $465 million. Yet the Iraqi government had no control over Blackwater. Selamat pagi teman-teman semua dan juga Rido. Ya. Selamat datang di podcast ini. Sebenarnya perkenalkan, saya Muhammad Uzaifi dengan NIM 2410852014 bersama rekan saya. Saya Muhammad Ridha Revan dengan NIM 2410852038. Dan kali ini kita akan membahas tentang Private Military Security Company. Nanti juga akan kita berikan studi kasusnya, yaitu Blackwater di Irak. Ya. Itu awalnya gimana tuh, Rido? Apa asal-usul premisnya dulu? Ya. Tentu sebelum kita masuk ke kasus utamanya, kita bahas itu tentang latar belakangnya dulu ya. Jadi PMSC itu berdasarkan dokumen Masrek tahun 2008 itu didefinisikan sebagai private military security company, yaitu perusahaan swasta yang menyediakan penyewaan pasukan militer, logistik, dan juga pelatihan militer tempur seperti itu. Nah, kapan munculnya PMSC ini? Nah, PMSC ini mulai muncul di 1950, yaitu ketika pasca perang, gitu. Pasca demobilisasi, di mana banyak tentara-tentara elit yang dipecat dari sudah tidak dibutuhkan lagi lah bahasanya gitu. Jadi mereka ini yang tentara-tentara yang sudah tidak dibutuhkan lagi, mereka masih punya skill yang tinggi dalam bertempur, tapi mereka sudah tidak bisa berkontribusi lagi. Maka dari itu banyak dari mereka mantan-mantan tentara ini yang mendaftar menjadi private, yang masuk ke dalam private military security agar skill mereka dapat terpakai lagi begitu. Dan juga memang private military ini memang dibutuhkan oleh beberapa negara untuk sebagai instrumen mereka gitu. Jadi itu latar belakangnya. Jadi ada demobilisasi, pemecatan pasukan militer yang sudah dibutuhkan lagi. Nah, pasukan militer yang tidak dibutuhkan lagi ini itu mencari tempat baru di mana mereka masih bisa menggunakan skill mereka. Tapi kalau kita berbicara tentang status hukum ya, kan mereka adalah dalam tanda kutip personel yang sudah sangat profesional dalam militer kan. Nah, ternyata faktanya adalah yang ditemukan TMSC ini ternyata tergolong pada sipil nih, Rido. Tergolong sebagai sipil, bukan kombatan. Karena mereka menjamin keamanan logistik ketika ada situasi di mana mereka dibutuhkan atau pengawalan, itu mereka dianggap sebagai sipil. Namun, ternyata di fakta yang lain menyatakan bahwa mereka itu bisa jadi kombatan gitu. Jadi kombatan yang mana mereka itu terintegrasi dengan angkatan bersenjata resmi atau yang berada dalam satu komando besar. Nah, kemudian tentu kita bingung dong, apa sebetulnya status dari si PMSC ini. Ya, saya juga pernah baca kalau misalnya mereka kalau mereka hanya menyediakan logistik atau memberikan pengarahan militer atau strategi seperti itu, tidak terjun langsung ke lapangan, mereka itu masih dikatakan sebagai warga sipil. Kalau yang mereka benar-benar terjun ke lapangan dan melakukan penyerangan, maka mereka berstatus kombatan. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira kalau kita melihat dari kasus Blackwater itu bagaimana, Rindo? Nah, kalau di kasus Blackwater ya, kita bahas kasusnya dulu. Jadi ketika kunjungan para diplomasi Amerika ke Baghdad waktu itu, ada pengeboman di sekitar pertemuan diplomat tersebut kan. Ada sebuah, pokoknya ada kasus pengeboman yang mana private military security yang disewa oleh Irak waktu itu melakukan pembukaan jalan. Dia melakukan pembukaan jalan, namun mereka ini melakukan penyerangan secara membabi buta. Jadi adalah pokoknya sebuah minivan waktu itu yang dikendarai oleh seorang mahasiswa kedokteran Irak yang melaju secara lambat ke arah konvoi tersebut. Nah, tapi tentara bayaran yang disewa Irak ini menyangka itu adalah serangan pengeboman bunuh diri, dan lalu mereka mulai melakukan penembakan dan juga melemparkan granat secara membabi buta seperti itu. Bahkan di berita itu juga ada bahkan
anggota tentara PMSC itu sendiri yang berusaha menghentikan rekannya karena penembakan tersebut memang korbannya itu warga sipil gitu. Jadi itu menjadi puncak kemarahan global akan kebrutalan dari private military security ini. Dan juga setelah itu Irak langsung memutus hubungan dengan PMSC dan juga mengeluarkan aturan keras terhadap penggunaan private military security atau perusahaan swasta yang menyediakan tenaga militer. Tapi kalau kita berbicara tentang Blackwater, tentu mereka sudah secara hukum humaniter kan melanggar ya. Dan mereka kalau tidak salah dalam fakta yang di lapangan menyatakan bahwa 17 warga sipil tewas akibat insiden ini. Yang tadi disebutkan tadi itu di Missouri Square, Ya, dimana itu Missouri jalan yang di sekitar sana di bundaran itu dibuka untuk jalannya para diplomat dan kemudian para personel Blackwater untuk tentu mereka melakukan pengawalan karena diminta oleh Irak sendiri. Nah, berbicara tentang sanksi yang diberikan, ternyata itu yang ditemukan di sumber-sumber relevan yang mana ternyata Blackwater ini itu mereka tidak dapat dihukum oleh pengadilan Irak. Nah, itu yang lucu. Kenapa? Karena ternyata ada sebuah regulasi atau sebuah sistem kekebalan hukum yang dimiliki oleh Blackwater yang mana disebut dengan Coalition Provisional Authority, di mana itu mereka dinyatakan kebal secara absolut. ICOC ya kalau nggak salah. Ya, ICOC juga salah satunya. Dan itu membuat pengadilan Irak tidak bisa mengadili Blackwater di kasus 2007. Nah, ini kan tentu menjadi salah satu masalah ya ketika pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum humaniter internasional yang tidak diadili secara baik, dan bahkan tidak ada pengadilan bisa melakukan penuntutan terkait kasus Blackwater. Nah, kira-kira untuk upaya regulasinya apakah ada atau mungkin ada yang bisa Rido sampaikan terkait upaya dan juga mungkin tantangan geopolitiknya juga masalah PMSC ini. Oke, untuk regulasinya ya, jadi untuk menangani PMSC ini atau Private Military Security Company ini itu adalah membuat hukum regional, hukum regionalnya terkait penggunaan militer swasta. Contoh, kalau di UN itu mereka memberikan perjanjian sebelum mereka menyewa private military security, mereka itu membuat perjanjian bahwa PMSC ini harus mematuhi hukum hak asasi manusia yang ada di Eropa. Harus mematuhi hukum humaniter yang ada di situ. Nah, kalau untuk di Afrika, mereka memang secara tegas melarang penggunaan private military security itu. Karena kan memang di Afrika itu memang banyak terjadi perang saudara dan juga segala macam. Jadi banyaklah kejahatan perang, maka memang dilarang secara tegas gitu. Kalau di Asia ya, contoh di Indonesia, Malaysia, Vietnam, itu mereka lebih fokus kepada pengawalan kapal maritim, pengawalan ya difokus di sistem maritim, bukan regulasi penyewaan di tentara militer darat. Oke, tapi untuk tantangannya, karena kan PMSC ini juga digunakan sebagai instrumen oleh beberapa negara, contohnya seperti di Rusia, itu mereka menggunakan Blackwater Warner Group untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor seperti itu. Jadi memang kalau tantangannya itulah banyak negara yang masih menggunakan PMSC ini untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kotor sehingga mereka tidak dapat sanksi politik. Oke, kalau kita simpulkan ya itu, ternyata PMSC ini masih sangat kompleks untuk dibahas dan rasanya harus ada regulasi khusus yang betul-betul mengatur tentang PMSC. Oke, dan aku rasa memang kalau misalnya hukum humaniter dapat melakukan semacam konvensi untuk perkara PMSC, itu mungkin akan lebih baik lagi. Dan ya, kita dapat tarik kesimpulan itu, dan memang dibutuhkan kajian-kajian yang lebih dalam terkait hukum. Terima kasih Rido dalam podcast ini, dan sampai jumpa lagi pemirsa, dan ya, terima kasih.